Satu hal yang luar biasa dari manusia adalah kemampuannya untuk bercerita. Mungkin kita lebih senang dengan hal-hal yang berbau misteri dan sesuatu yang tampak mengerikan, tentunya untuk dibicarakan. Semisalnya saja mitos dan legenda yang bertebaran dari telinga ke telinga yang selalu dibicarakan sebagai topik hangat di malam Jumat sambil menonton film horor. Lalu pertanyaannya, bagaimana legenda dan mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi itu bisa tercipta? Apa yang mendasarinya? Di video ini kami akan menjelaskan mitos dan legenda berdasarkan kisah nyata. Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Woki TV. Dan berikut ini 5 mitos dan legenda berdasarkan kisah nyata yang mengerikan. Legenda Maori, burung pemakan manusia. Menurut legenda, leluhur orang-orang Maori di Selandia Baru berbagi tempat dengan Te Hokioi yang merupakan burung besar pemakan manusia dengan bulu hitam dan putih, lambang merah dan sayap berujung kuning dan hijau. Kisah burung dan kegemarannya terhadap daging manusia diberitahu kepada beberapa pemukim Eropa pada awal Selandia Baru. Tetapi baru-baru ini para ilmuwan memastikan bahwa burung besar itu memang benar-benar ada. Hari ini, manusia menyebut burung besar itu sebagai elang khas dan dinamai berdasarkan penjelajah yang menemukan kerangka spesimen itu di tahun 1870-an. Teknologi maju bisa menganalisis tulang dan mengetahui kemampuan yang dimiliki makhluk itu ketika masih hidup. Elang khas memiliki lebar sayap hampir 10 kaki, beratnya sekitar 40 pon dan bisa menyelam dengan kecepatan hingga 50 mph. Ia berburu moa, sejenis burung besar yang mirip dengan burung unta, tapi jauh lebih besar. Moa berbobot sekitar 550 pon dan tingginya sekitar 8 kaki. Kepunahan elang khas terjadi karena banyak orang yang memburu moa hingga punah sekitar 1000 tahun yang lalu. Akibatnya, ekosistem terganggu dan membuat elang khas juga ikut punah. Kisah mengerikan dari Danau Tengkorak, India. Ada sebuah lagu dalam tradisi Himalaya yang menceritakan kisah sekelompok orang asing yang mendaki gunung dan mereka dianggap mencemari tempat suci di sana. Dewi gunung itu sangat marah sehingga dia melemparkan hujan es batu ke arah para pendaki dan membunuh mereka semua. Pada tahun 1942, tentara Inggris menemukan lebih dari 200 kerangka manusia di Himalaya. Ditemukan sekitar 60 tahun kemudian dan mayat-mayat itu adalah sisa-sisa kerangka dari para pendaki yang kematiannya mengilhami kisah tragis itu. Musim panas di tahun 1942 mengakibatkan es danau Rupkun, India meleleh lebih dari biasanya, yang akhirnya mencairkan kerangka yang telah terkubur di dalam es. Para ilmuwan baru mengetahui pada tahun 2004. Mereka menyatakan bahwa sisa-sisa kerangka itu peninggalan dari sekitar 850 Masehi. Mereka juga mengatakan bahwa kelompok itu terbunuh akibat benda keras yang menghujani mereka dari atas. Dan kemungkinan mereka terperangkap dan terbunuh karena badai es, yang akhirnya kisah itu diingat selama berabad-abad setelahnya dalam sebuah legenda tradisional. Legenda vampir terinspirasi dari penyakit TBC. Sebelum vampir menjadi sosok yang sangat populer dan difilmkan menjadi kisah percintaan antara Edward Cullen dan Bella Swan, kisah vampir terlahir dari mimpi buruk, bukan fantasi remaja seperti saat ini. Dan kisahnya bahkan terinspirasi dari dunia nyata.
Pada abad ke-19, banyak keluarga yang menjadi korban penyakit misterius. Si penderita digambarkan memiliki kulit pucat, berkeringat, dan batuk berdarah, seolah-olah hidup dengan keputusasaan. Hari ini kita tahu penyakit itu adalah TBC, tetapi pada saat itu banyak orang yang percaya bahwa makhluk gaib memberikan makan kepada si korban. Orang-orang di perkotaan menyebut peristiwa ini vampir. Menurut Smithsonian, sejarawan telah mengumpulkan laporan surat kabar yang menginformasikan gangguan tragis ini dan terjadi di Woodstock, Vermont pada tahun 1830. Kemudian juga terjadi di Jewett City, Connecticut pada tahun 1854 dan di Rhode Island pada tahun 1892. Semua terjadi karena maraknya wabah TBC. Charlie Noves. Legenda ini datang dari Pennsylvania Barat. Kata para orang tua, jika seseorang keluar rumah di jam malam, kemungkinan besar akan bertemu dengan Green Man, manusia hijau, seorang laki-laki cacat yang menjelajahi jalanan pedesaan setelah hari mulai gelap. Dia tinggal di terowongan kereta api yang sudah tak digunakan dan dia bisa mematikan mobil hanya dengan sentuhannya. Itu karena dia dianggap makhluk gentayangan akibat kecelakaan mengerikan yang pernah merusak tubuhnya. Kedengarannya memang seperti legenda urban pada umumnya. Namun menurut road tripper, meskipun tidak memiliki kekuatan super yang mampu menghentikan mobil, Green Man itu nyata. Namanya Raymond Robinson, tetapi penduduk setempat mengenalnya sebagai Charlie Noves. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1918 ketika Robinson masih kecil. Wajahnya rusak saat ia sedang memanjat jembatan kereta dan tersetrum karena menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Dia buta, kehilangan sebagian besar wajah dan lengannya. Itu sebabnya dia malu jika harus keluar rumah di siang hari. Maka dari itu dia biasanya keluar ketika malam hari tanpa diolok-olok orang lain. Akhirnya kisah nyata itu tumbuh menjadi legenda dan pada saat ia meninggal pada tahun 1985 ada banyak versi cerita yang bermunculan karena foto dirinya yang beredar. Putri Duyung. Kisah-kisah Putri Duyung sudah menyebar ke seluruh dunia dan ada beberapa sumber yang mencurigai dari mana legenda itu berasal. National Geographic mengatakan bahwa itu bersumber dari Manatee atau dugong. Menurut sejarawan medis Lindsay Fitzharris, kisah itu berasal dari bayi yang lahir dengan kondisi yang disebut sirenomelia. Kondisi ini biasanya berakibat fatal, walaupun ada anak-anak yang bertahan hidup sampai usia belasan tahun. Ini terjadi karena janin membentuk arteri singular menjadi kaki tunggal dan bukan dua kaki. Diakibatkan juga karena sistem pembuluh darahnya terganggu. Anggota tubuh bagian bawah tidak mendapatkan cukup darah untuk terbentuk dengan sempurna dan pada akhirnya mirip seperti ekor ikan. Kondisi ini sangat jarang terjadi, tetapi Fitzharris mengatakan bayi dengan kondisi ini jarang bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Dan kisah ini yang akhirnya mengilhami terciptanya keberadaan Putri Duyung. Nah, itu dia 5 mitos dan legenda berdasarkan kisah nyata dan sangat mengerikan. Mitos dan legenda mana saja yang pernah kamu dengar? Silahkan tuliskan di kolom komentar.